komponen komputer untuk kantor notaris dan PPAT. Jadi ini eh, rincian komponen-komponen yang akan saya pasang untuk merakit komputer di kantor notaris PPAT. Ini untuk detailnya. Kita mulai dari prosesor. Jadi di sini prosesor. Oke. Saya menggunakan Pentium Gold G6400 LGA 1200. Jadi ini kategori prosesor terbaru untuk saat ini. Ini harganya 1 juta ke atas. Jadi sebenarnya di atasnya masih banyak yang Core i3, Core i5, tapi saya rasa kalau kita pakai yang seperti itu jatuhnya harganya mahal. Dan ini pun menurut saya untuk spesifikasinya sudah lebih dari cukup, karena ini frekuensinya sudah 4 GHz, 4 megabit saja. Nah ini, jadi bisa dikatakan ini untuk saat ini sudah sangat bagus sekali, atau kalau untuk kerja di notaris sudah lebih dari cukup. Ini, jadi kalau kita lihat detail di sini, ini Pentium G6400 4 GHz. Nah, kalau dulu zamannya frekuensi di angka 2, ini sudah 4, karena memang ini hardware terbaru Intel generasi 10. Komponen kedua yaitu motherboard. Ini motherboard saya pilih H410MS2. Saya selalu pakai gigabyte, dimana saya sudah untuk performanya, kehandalannya sudah teruji, terutama dari sisi ketahanannya. Jadi ketika kita milih komponen komputer, yang perlu dipertimbangkan adalah ketahanan. Ketahanan dalam hal ini adalah keawetan, itu yang pertama. Kedua, performanya. Performanya ketika dipakai untuk jangka panjang bagaimana? Apakah ada penurunan yang begitu drastis atau tidak? Nah, itu. Jadi ini sudah, kalau untuk merek ini sudah saya sudah membuktikan, tapi poinnya di sini adalah lagi saya pakai H410MS2, dimana ini yang terbaru juga LGA 1200. Kenapa kok saya pakai ini? Ya harus cocokkan dengan prosesornya, dan salah satu kelebihannya adalah untuk LAN-nya sudah pakai gigabit. Jadi kelebihan dari gigabit tadi adalah saat ini kan kebutuhannya banyak online-nya ya, jadi pasti butuh sebuah koneksi yang cepat. Nah ini sudah mendukung untuk itu. Ini komponen kedua. Kita lanjut ke komponen ketiga, yaitu memori. Nah ini, jadi di komputer ini saya pasang 8 GB. Nah untuk 8 GB itu ada banyak pilihannya. Bisa dipasang satu keping 8 GB, atau istilahnya kalau ini saya pasang 4x2, jadi ada 4 GB, ada 2 biji. Kenapa kok begitu, tidak dibuat 8 GB kali satu aja, harganya jadi lebih murah kan begitu. Nah ini berhubungan dengan performa juga, karena saya ini ingin mengoptimalkan dual channel. Jadi istilahnya beda, sama-sama 8 GB nya, kalau dual channel itu performanya pasti lebih bagus. Memang harganya juga lebih mahal akhirnya. Dan untuk mereknya saya pakai Kingston. Apakah dengan memori 2 GB cukup? Cukup sebenarnya. Tapi untuk komputer ini saya desain atau sudah saya siapkan untuk Windows 10. Saya rasa kalau kita pakai Windows 10 dengan memori 2 GB cukup bisa. Tapi untuk kondisi tertentu, untuk multitasking, kerja untuk jangka panjang, pasti akan nanti istilahnya nge-lag, ada errornya. Makanya langsung saya pasang memori yang besar. Karena era sekarang kerjanya sudah menggunakan online dan sistemnya sudah pakai Windows 10, tidak Windows 7. Kemudian penyimpanan. Nah ini untuk penyimpanannya saya pilih SSD, tidak pakai hard disk. Jadi beda. Jadi penyimpanan itu ada dua, ada SSD dan ada hard disk. Perbedaannya yang jelas adalah kalau SSD ini, nah ini 10 kali faster, jadi secara read write-nya lebih cepat, tapi harganya juga lebih mahal. Untuk 120 GB ini harganya hampir setara dengan hard disk yang 500 GB lebih atau 1 tera. Jadi secara harga memang lebih mahal dengan kapasitas yang berbeda, atau dengan kapasitas yang sama ini pasti jauh lebih mahal. Tapi kenapa saya pakai ini? Ya harapannya selain performa adalah ketahanan. Karena ini kalau hard disk itu kan pakai putaran, kalau ini tidak.
Jadi saya rasa kalau sesuatu yang piringan putaran itu nanti untuk masa tertentu akan cepat aus. Tapi kalau ini sejauh ini yang saya pasang di kantor notaris tidak ada masalah. Dan saya pakai merek Kingston. Ini komponen utamanya ini. Jadi prosesor, motherboard, memori dan SSD. Kemudian komponen berikutnya adalah ini power supply. Power supply saya pilih yang ambil Aerocool yang 500 watt 80 plus ya, ini yang paling utama, ini 80 plusnya ini sebenarnya. Jadi ini memang kalau untuk kerja kantor kategori lebih mahal, tapi pertimbangan saya sama untuk ketahanan. Jadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap performa dari sebuah komputer dan keawetannya adalah di power supply ini. Power supply di bawahnya banyak, tapi saya pilih ini pertimbangannya ya tadi, secara kualitas biar lebih bagus. Kemudian ini akan, dari komponen ini akan saya masukkan ke dalam casingnya nih. Casingnya saya pilih Aerocool Carbonite. Jadi secara tampilannya seperti standar. Jadi kalau untuk tampilan atau casing ini opsional ya, ini selera. Ya, jadi seperti ini. Jadi untuk casing, khusus casing opsional. Kemudian komponen lainnya adalah mouse keyboard. Nah, ini mouse keyboard saya pasang Logitech. Kenapa saya pasang Logitech? Menurut saya Logitech lebih bagus untuk kondisi standar, dia bagus. Tipe atau merek di bawahnya banyak. Tapi kalau bisa, kalau saya pasangkan yang bagus dengan pertambangan ya, biar lebih enak kita untuk ngetiknya dan awet juga. Kemudian monitor saya pasang LG 20 in atau tepatnya 19,5 in. Ini biar monitornya lebih besar dan lebih enak kita kerjanya. Dan kembali lagi, sekarang eranya sudah online dan pakai Windows 10, jadi memang perlu peripheral yang mendukung. Demikian penjelasan untuk komponen komputer di kantor notaris. Saya ulangi lagi, komponen utamanya adalah ini: prosesor, motherboard, memori, SSD, dan ini power supply. Untuk masalah casing, monitor, mouse keyboard ini opsional. Maksudnya opsional itu sesuai selera. Demikian penjelasan untuk komponen komputernya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.